Halo minasang, kembali lagi kita akan membahas beberapa bongke lagi, yaitu di sini yang pertama ada teikimasu yang artinya pergi dengan. Jadi di sini contoh kalimatnya itu digunakan ketika ada seseorang yaitu si A menyuruh orang lain atau contohnya si B untuk membawakan sesuatu yang dia mau, maka si B tersebut minasang menggunakan kalimat ini yang artinya pergi dengan membawa sesuatu yang A suruh atau yang A suruh membawakan. Contoh di sini adalah B-san wa sakana o motte ikimasu. Saudara B pergi dengan membawa ikan. Jadi di sini diartikan saudara A ini menyuruh B membawakan suatu ikan, yaitu maka si B tersebut menjawabnya dengan pergi dengan membawa ikan minasang. Nah, catatan di sini yaitu T di sini merupakan yang artinya dengan minasang, yaitu bentuk T nomor 2. Lalu selanjutnya ada teikimasu yang artinya akan terus. Di sini adalah digunakan untuk sesuatu yang berkelanjutan ke masa depan minasang. Bukan hanya selesai sampai di sini saja, tapi masih terus berlangsung hingga ke masa datang atau selamanya. Contohnya di sini Indramayu wa atsuku natte ikimasu. Indramayu akan terus menjadi panas. Jadi contoh di sini yaitu cuaca di Indramayu akan berkelanjutan menjadi panas minasang. Nah, selain bisa menggunakan teikimasu, di sini juga bisa menggunakan suzukemasu yang artinya juga sama minasang, akan terus. Contohnya juga sama, di sini ada Kankoku wa samuku natte ikimasu. Korea akan terus menjadi dingin. Jadi walaupun pakai suzukemasu ataupun teikimasu artinya bakal tetap sama minasang. Terus yang ketiga selanjutnya yaitu ada teikimasu yang artinya akan mulai atau berjalan. Jadi di sini dijelaskan sesuatu yang baru atau akan mulai dilakukan untuk kedepannya minasang. Contohnya di sini benkyou shite ikimasu, akan mulai belajar. Lalu selanjutnya di sini ada ni atau teikimasu yang artinya pergi untuk. Jadi kalimat ini digunakan untuk melakukan suatu tindakan yang kita inginkan, lalu kita pergi untuk melakukannya minasang. Contoh di sini ada keimono shite ikimasu, pergi untuk berbelanja. Selanjutnya di sini minasang yaitu bentuk menerima barang atau sesuatu yang diterima dari orang lain minasang atau siapapun. Contoh rumusnya di sini ada partikel wa atau ga, pelaku ni, kata benda o, moraimasu atau itadakimasu. Nah, di sini diartikan dari minasang. Jadi menerima dari siapa. Nah, contohnya yaitu kodomo ni keiki o moraimasu, menerima kue dari anak. Nah, karena di sini bentuknya ada anak, maka menggunakan moraimasu minasang. Atau contoh yang kedua ada buchou ni keiki o itadakimasu, menerima kue dari kepala bagian. Nah, kenapa di sini menggunakan itadakimasu? Karena di sininya yaitu kepala bagiannya itu seseorang yang lebih tinggi derajatnya daripada kita minasang. Lalu di sini yaitu bentuk dikan, pelaku ni, kata benda o, te moraimasu atau te itadakimasu. Ini di sini diartikan oleh minasang. Contohnya di sini tomodachi ni hon o katte moraimasu, dibelikan buku oleh teman. Contoh yang kedua, buchou ni hon o katte itadakimasu ka, dibelikan buku oleh kepala bagian. Jadi di sini ada perbedaannya yaitu bentuk
sopannya. Kalau moraimas itu atau te moraimas digunakan orang yang sama derajatnya atau lebih rendah daripada kita. Kalau itadakimasu itu digunakan untuk seseorang yang derajatnya lebih tinggi minasang. Lalu selanjutnya di sini yaitu ada bentuk yarimas, agemas atau shashi agemas yang diartikan yaitu memberikan kepada orang lain atau saya yang memberikan kepada orang lain minasang. Yarimas digunakan untuk seseorang yang di bawah kita, agemas yaitu setara atau biasa, shashi agemas digunakan untuk seseorang yang di atas kita. Untuk rumusnya di sini ada waga atau pelakuni KBO nani-nani. Nah, nani-naninya ini bisa digunakan yarimas, agemas atau shashi agemas. Contoh di sini watashi wa imoto ni kabang o yarimas. Saya memberi tas kepada adik. Nah, jadi ini di sini diartikan kepada minasang. Karena yang diberinya adik, maka menggunakan yarimas. Minasang, kalau tadi adalah bentuk biasanya, kalau di sini ada bentuk T-nya yaitu te yarimas, te agemas dan te shashi agemas. Diartikan di sini yaitu me atau kan. Untuk bentuk kesopanannya sudah dibahas minasang. Kalau yarimas agemas untuk seseorang di bawah kita, shashi agemas untuk orang yang derajatnya lebih tinggi. Contoh di sini, watashi wa imoto ni kabang o katte yarimasu. Saya membelikan tas kepada adik. Naninya diartikannya sama minasang yaitu kepada. Yaitu selanjutnya di sini ada nani-nani o kure, nani-nani o kudasai yang artinya beri saya. Contoh di sini, pan o kure, beri saya roti. Kudamono o kudasai, beri saya buah-buahan. Nah, di sini tidak ada masnya minasang. Jadi kalau masnya dihilangkan maka diartikannya hanya beri saja. Bisa menggunakan tolong juga minasang yaitu tolong beri saya, tapi itu hukumnya sunnah minasang, tidak wajib. Lalu di sini ada kalau misalkan di sini bentuk o, di sini bentuk te kure dan te kudasai yang artinya tolong minasang. Nah, kalau menggunakan o yang artinya itu beri saja, sedangkan menggunakan t yang artinya tolong. Pan o kaite kore, tolong belikan roti. Kudamono o katte kudasai, tolong belikan buah-buahan. Nah, untuk perbedaannya diletakkan di artinya dan sebelum kore dan kudasainya minasang. Lalu selanjutnya di sini ada kata kerja bentuk mereke yang artinya perintahlah. Nah, untuk lah dan perintah ini diartikannya kasar minasang, yaitu lawan kata dari te kudasai yang artinya sopan. Untuk contoh perubahannya ada di sini minasang. Untuk grup pertama, vokal mas hilangkan, vokal i sebelum mas diubah menjadi e, yaitu kaki mas menjadi kake, ai mas menjadi ai. Untuk grup ketiga yaitu masnya dihilangkan ditambahkan ro, tabe mas menjadi tabero, nemas menjadi nero. Untuk grup ketiga yaitu tak beraturan, shimas menjadi shiro, yemas menjadi koi minasang. Lalu untuk contoh kalimatnya, kono kanji o kake, tuliskan kanji ini. Jadi ini bentuk perintah atau minta tolong dalam bentuk kasar minasang. Lalu selanjutnya yaitu di sini juga ada bentuk perintah nasai, yaitu masnya dihilangkan diubah menjadi nasai. Ini contohnya eigo o benkyou shinasai, belajarlah bahasa Inggris. Jadi ini juga sama bentuk perintah minasang. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang kuraimas dan kudasaimas yang artinya di sini yaitu memberi kepada saya. Kalau memberi kepada saya itu memberinya itu bebas minasang, siapa saja. Tapi kalau kandung, memberi kepada kandung yaitu pemberinya wajib orang lain atau bukan kandung. Contoh di sini rumusnya wa atau ga kepada
pelakunya kepada siapa? KB atau benda O, kuremasu atau kudashimasu. Contohnya, haha wa watashi ni toke o kuremasu. Ibu memberi jam kepada saya. Jadi sini ninya itu diartikan kepada minasang. Contoh kedua, tomodachi wa imouto ni kagi o kuremasu. Teman memberi jam kepada adik. Jadi di sini kandung imouto, jadi pemberinya itu wajib orang lain minasang. Itu contohnya di sini adalah tomodachi. Nah, untuk selanjutnya yaitu bentuk T-nya, tekoremasu atau tekudashimasu yang artinya me atau kan. Contoh, watashi wa imouto ni shukudai o kaite koremasu. Saya menuliskan PR kepada anak. Lalu selanjutnya di sini ada bentuk memutuskan atau memilih. Kata sifatnya menjadi nishimasu, kata sifat i menjadi kushimasu, dan kata benda menjadi nishimasu, yang artinya me atau me. Contoh di sini, aka kushimasu, memilih merah. Kabang nishimasu, memilih tas. Nah, di sini tuh arti memutuskan memilih itu adalah kalimat yang digunakan untuk mengambil keputusan dari dua pilihan atau lebih. Bentuk ini juga digunakan oleh kata benda. Jadi tidak boleh langsung menggunakan kata kerja minasang. Tapi jika dipaksakan menggunakan kata kerja, maka kata kerja tersebut diganti menjadi bentuk futsuke, lalu ditambahkan no atau koto atau kata benda, lalu disandingkan dengan nowa, noni, noga, dan noo minasang. Seperti itu. Ini nomu noni shimasu, memilih minum. Jadi nomu ini berasal dari kata kerja nomimas, tapi diubah menjadi bentuk kamus jadi nomu, lalu disandingkan dengan noni minasang. Jadi bisa dikata bendakan. Lalu selanjutnya yaitu kata sifat i dan kata sifat na. Kata sifat i diubah menjadi ku. Jika bertemu dengan kata kerja aktif, maka diartikan dengan. Kata sifatnya diubah menjadi ni. Jika bertemu dengan kata kerja pasif, maka tidak ada artinya minasang. Nah, sebelum bertemu dengan kata kerja, kata sifat i dan na ini diartikan yang minasang. Jadi sebelum diartikan dengan atau tidak ada artinya ketika disandingkan dengan kata kerja, maka dahulunya yaitu diartikan yang. Contoh di sini, hayaku hashirimasu, berlari dengan cepat. Ken kini narimasu, menjadi sehat. Nah, hayaku hashirimasu itu menggunakan ku dan diartikan dengan karena hashirimasu itu bentuk aktif minasang, yaitu berlari. Sedangkan di sini genki ini narimasu, narimasnya itu merupakan bentuk pasif, jadi tidak ada diartikan dengan. Tetapi minasang, jika kata sifat bertemu dengan kata sifat maka diartikan dengan. Contoh di sini, atsuku te samui desu, panas dan dingin. Seperti itu minasang. Lalu jika tadi shimas bertemu dengan partikel ni adalah memutuskan, memilih, maka shimas juga bisa disandingkan dengan partikel lain minasang. Contoh di sini yaitu jika disandingkan menggunakan partikel ga shimas yang artinya ber. Di sini contoh nioi ga shimasu, berbau. Lalu jika disandingkan dengan o, yaitu kata kerja bentuk ketiga, contohnya benkyou shimasu yang artinya belajar minasang. Untuk tambahan minasang, sebelumnya di video sebelumnya itu kita membahas tentang tewa ikemasen. Maka di sini tewa ikemasen ini yaitu berasal dari bentuk positifnya tewa ikemas atau dekimasu minasang, yang artinya boleh. Ini adalah berasal dari kata sifat ikimasu minasang, yaitu yang artinya pergi. Ikimasu juga mempunyai bentuk kedua yang artinya ikimas, hidup. Nah, ikimas atau ikemas selain diartikan pergi minasang, bisa juga diartikan dengan berjalan atau proses. Jadi contoh di sini, shiken ga umaku ikimashita, ujiannya berjalan dengan lancar. Jadi
Ikimas ini diartikan berjalan, umaku dan jika lancar, dan shiken ujian. Ujiannya berjalan dengan lancar. Nah, umaku ini berasal dari mana sih minasang? Umaku ini berasal dari kata sifat umai yang bertemu dengan kata kerja maka diubah menjadi ku yang artinya itu bagus minasang. Tapi sebenarnya artinya itu bukan hanya bagus saja minasang, tetapi juga bisa diartikan mantap atau lancar seperti itu. Sekian pembahasan bungkei kali ini. Kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya minasang. Terima kasih.